مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita hingga saat ini berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, dan nikmat kesempatan waktu luang yang mana banyak manusia lupa dari dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan seorang muslim, seorang mukmin tentu tidak hanya menjadi seseorang yang hubungannya vertikal saja, tapi dia juga harus horizontal. Selain menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus menjaga hubungannya dengan manusia. Di sisi lain bahwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya menggunakan ibadah-ibadah mahdhah saja, seperti salat, puasa, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling bertolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang menginformasikan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini menunjukkan bahwa yang lebih baik posisinya di hadapan Islam adalah dia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan bahwa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan ibadah mahdhah saja seperti salat ataupun puasa, tapi juga dengan menjadi manusia yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ada beberapa tips bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat sehingga kita juga menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat kepada manusia dengan ilmu, yaitu mengajarkan ilmu, terutama ilmu din, bagaimana manusia bisa memahami agamanya, memahami kewajibannya sehari-hari, bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal saja. Pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Di dalam hadis ini disebutkan diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Itu akan menjadi salah satu daripada yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba ketika meninggal dunia, yang mana pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, di antara cara menjadi pribadi yang bermanfaat adalah kita memberikan manfaat harta ataupun tenaga untuk sesama manusia. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, maka niscaya Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan lipat gandaan yang sangat baik. Ini adalah salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia dengan harta di antaranya. Kemudian selanjutnya di antara cara kita menjadi pribadi yang bermanfaat adalah dengan menjaga akhlakul karimah dan menyebarkan kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada yang paling berat bagi timbangan seorang muslim pada hari kiamat melebihi daripada akhlak yang mulia. Oleh karena itu, menjaga akhlak mulia
bagaimana kita tidak menyakiti sesama kaum muslimin, bagaimana kita mencoba menyenangkan mereka, memasukkan kegembiraan pada hati kaum muslimin dengan senyuman, dengan ucapan salam, ataupun dengan cara-cara yang lainnya yang sebenarnya tidak perlu harta yang begitu banyak, ya. Tapi ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang bermanfaat berupa akhlakul karimah, menyebarkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan sesama kaum muslimin. Dengan akhlakul karimah, kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara cara menjadi pribadi yang bermanfaat selanjutnya adalah dengan ad-da'wah ilallah azza wa jalla. Kita mengajak manusia pada kebaikan. Bagaimana mengajak manusia pada amal soleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya di antara umat ini ada sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus juga merupakan salah satu cara bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Di mana dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan dakwah ilallah, betapa banyak nanti manusia yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sana ada keutamaan, di antaranya adalah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang saja mendapatkan hidayah dengan tanganmu, dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak sebenarnya cara-cara bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Di antaranya adalah menolong orang-orang lemah di sekitar kita, seperti berinfak, bersedekah untuk fakir, miskin, ataupun para janda-janda yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, ataupun membantu anak-anak mereka karena betapa susahnya orang-orang yang kemudian single parent, tidak punya suami, mengupayakan nafkah untuk anak-anak mereka. Mengulurkan tangan untuk mereka adalah salah satu cara bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat, sehingga kemudian kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Carilah aku di antara orang-orang lemah yang ada di antara kalian, karena sesungguhnya kalian tidak diberi rezeki dan tidaklah ditolong melainkan karena adanya mereka berada di tengah-tengah kita." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan erat melalui menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kita hari ini? Pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini, saya mengajak kita semuanya untuk menunaikan wakaf. Wakaf begitu banyak hikmah, begitu banyak pahala, begitu banyak menjadi amal jariah kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berwakaf untuk pembangunan sarana penghafal Al-Qur'anul Karim, wakaf untuk pembangunan asrama yatim, wakaf untuk pembangunan masjid, dan wakaf produktif lainnya untuk kemaslahatan umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.